يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat hidup. Hidup di atas kesehatan, sehat dan diberi kesempatan untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di masjid, untuk menegakkan kemuliaan terbesar, salat fardu lengkap dengan sunnahnya, dan semakin harus kita bersyukur kepadanya karena saat ini kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang di dalamnya terkandung 3 sebab selamat dari laknat terhadap dunia. Tema kita saat ini fitnah dunia. Allah Subhanahu wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang dikuatkan oleh sebahagian ahli hadis, ad-dunya mal'unah wa mal'unatum ma fiha illa dzikrullah wa ma wala aw 'alim wa muta'allim. Dunia itu terlaknat, kata Nabi, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Kita ada di mana? Berarti kena awal ini. Kalau sampai di sini hadisnya habis sudah. Syukur ada lanjutannya. Illa, kecuali dzikrullah wa ma wala. Mengingat Allah, membesarkan Allah, mencintainya, mengharap kepadanya, takut kepadanya, mengagungkannya, dan segala perkara yang mengantar ke sana. Ini selamat dari laknat. Yang kedua, alim, orang yang berilmu. Allah sebutkan orang yang berilmu itu mereka yang dengan ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah kecuali hanyalah orang-orang yang diberi ilmu, ulama. Yang ketiga, wa muta'allim, orang yang senantiasa belajar. 3 hal ini ada dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu kita datang untuk belajar, mencari ilmu. Jadilah kita muta'allim. Selamat dari laknat. Di dalam majelis ilmu kita mendapatkan ilmu, diingatkan akan ayat-ayat Allah, kebesarannya, kemuliaannya. Kita pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, selamat
dari laknat di muka bumi. Dengan ilmu itu terbentuk khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita alim, orang yang berilmu. Langsung mendapatkan 3 penjamin dari laknat di muka bumi dalam majelis ilmu. Karena itu syukuri dengan kesyukuran yang sebenarnya saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berada dalam majelis ilmu. Kalau kita hubungkan dengan takdir, dan sangat jarang seseorang berpikir tentang takdir. Kalau kita hubungkan dengan takdir, Allah sudah tetapkan si anu penduduk neraka atau penduduk surga. Allah sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta, bukan kita, langit dan bumi. Dan saat Nabi menyampaikan kepada sahabat akan wajibnya beriman terhadap takdir, seorang sahabat bertanya, pertanyaan yang sering muncul dalam pembahasan keimanan terhadap takdir. Ya Rasulullah, kalau memang sudah ditetapkan semuanya, maka untuk apa beramal? Lihat jawaban Nabi, dan di situ pembahasan kita. I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramal, kata Nabi. Artinya keimanan terhadap takdir tidak mengharuskan untuk berhenti beramal, justru tetap harus beramal. Lagi pula kan kita tidak tahu takdir kita apa, harus diimani. I'malu, kata Nabi, beramal. Lihat kalimat setelahnya, fakullun, maka setiap orang yang sudah ditakdirkan itu muyassar, akan dimudahkan lima khuliqala, terhadap apa yang menjadi takdir penciptaannya. Antum dimudahkan menuntut ilmu, ringan, suka, bahagia, tangga-tangga besar, dimudahkan ke surga. Jelas. Bahkan Nabi tegaskan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, keluar dengan maksud menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dengan ilmu itu, Allah akan memudahkan dengan ilmu itu jalan menuju surga. Syukuri nikmat besar berada dalam majelis ilmu, merasakan kenikmatan majelis ilmu, kemudahan menuntut ilmu, nikmat besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ilmu tentang fitnah dunia telah kita peroleh, bahwa dunia terlaknat. Terlaknat artinya dijauhkan dari berkah. Ayo, orang yang terfitnah terhadap dunia berarti apa? Menjerumuskan dirinya dalam laknat. Nabi alaihi salatu wassalam suatu hari berjalan bersama para sahabatnya. Kisah disebutkan oleh Imam Muslim dalam Kitabur Raqaid. Di tengah jalan, kelompok manusia terbaik ini menjumpai seekor domba sudah menjadi bangkai, busuk. Jangan tanyakan kualitas busuknya.
busuk biasanya beriringan dengan ulat dan semisalnya. Jangan tanyakan juga ulatnya. Bersamaan dengan itu, domba ini hilang telinganya satu, cacat. Nabi alaihi salatu wassalam setelah memperlihatkan sesuatu yang sangat menjijikkan ini, justru menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli domba ini dengan harga sekian. Murah penawaran Nabi saat itu. Supaya lebih jelas, kalau seandainya kita yang mendapatkan penawaran itu, ayo gimana kalau seandainya kita? Atau tidak usah ditawarkan, gratis. Kalau penawaran kan keluar lagi, gratis. Iya, tinggal telepon Grab, bawa ke rumah. Mau bangkai, busuk, cacat, atau tidak usah? Ayo pergi melihatnya saja. Ayo pergi melihatnya. Baik, kita sudah merasakan jijiknya perkara itu. Apa jawaban sahabat? Tidak tahu ya jawabannya sahabat. Seandainya bukan Nabi yang bertanya. Nabi yang bertanya, mereka menjawab, ya Rasulullah, hidup saja, kami tidak akan beli. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam setelah memaparkan metode yang sangat luar biasa dalam memahamkan ilmu ini, beliau pun memasukkan ilmu itu secara tepat. Lad dunya ahwanu indallah min hadhihi fi anfusikum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguh dunia itu lebih hina, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rendahnya binatang itu pada diri kalian. Itulah dunia jamaah. Maka pantaskah sesuatu yang teramat rendah, hina, menyebabkan sesuatu yang teramat mulia, agama kita rusak. Agama adalah perkara besar dalam hidup ini. Coba cermati sedikit perbandingan dunia rendah, hina, terlaknat ini dengan agama yang sangat mulia. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Nabi banyak-banyak membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. 2 rakaat sebelum subuh khairun, lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Berarti lebih baik dari seluruh kekayaan yang ada di Banyumas, Jawa, Tengah, Timur, seluruhnya, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, seluruh dunia. Emas, nikel, perak, apalagi kalau hanya sekedar burung walet. Dunia beserta segala isinya rendah dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Maka pantaskah bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir, bahkan bagi orang yang berperasaan, untuk mengambil yang rendah, hina, terlaknat, kemudian meninggalkan sesuatu yang teramat mulia yang akan memberi kemuliaan dunia, alam barzah dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dunia adalah mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'. Lihat sifat pertamanya mata', tapi mata'ul ghurur. Mata sesuatu yang indah, terlihat, mempesona, tapi dia al-ghurur yang menipu. Disinilah fitnahnya. Sebab seiring dengan rendah dan hinanya, seiring dengan terlaknat menjijikkannya, dia ternyata indah. Waspadai. Waspadai akan fitnah dunia. Apalagi saat kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Syukur kan sehubungan dengan dapat dunia. Hanya sedikit yang berhasil selamat dari fitnah dunia, menjadi orang yang bersyukur. Sedikit. Ayo. Berarti yang gagal banyak. Tiga dari Bani Israel. Aradallahu ayyabtaliyahum. Allah ingin membala, menguji, memfitnah mereka. Iya, satu berpenyakit kepala. Iya, gugur rambut, menjijikkan, gatal, menjijikkan. Iya, bukan sekedar botak, tapi menjijikkan juga. Sebagian botak itu mantap, gagah. Ya, supaya tidak tersinggung yang lainnya. Saya juga mulai berliburan sedikit. Ini gugur rambut, menjijikkan. Yang kedua, berpenyakit kulit, menjijikkan juga. Yang ketiga, buta. Ketiganya, lihat awal hadisnya, aradallahu ayyabtaliyahum. Allah ingin membala mereka, fitnah, menguji. Fitnah kan cobaan, sama makna bala. Walhasil gagal 2/3 yang gagal. Hanya sekali berhasil. Yang buta. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Cermati lebih dalam kisah 3 orang dari Bani Israel ini. Allah ingin menguji mereka. Nanti di akhir hadis baru disebutkan ujiannya. Ujian sebenarnya, iya. Penentuan, ujian kan penentuan. Lulus tidaknya sudah. Iya. Nanti di akhir hadis. Kapan itu? Setelah yang berpenyakit kepala lenyap seluruh penyakitnya dan berubah menjadi kepala yang terindah, tergagah dengan rambut samcil. Yang berpenyakit kulit hilang seluruh penyakitnya, berubah menjadi kulit yang sangat indah. Yang buta juga sudah melihat. Terus satu diberi onta dalam keadaan sudah siap melahirkan. Yang satu sapi siap melahirkan. Yang satu kambing siap melahirkan. Terus lahir sampai berapa lama? Berapa banyak? Yang satu memiliki onta selembah. Tahu lembah?
Iya. Gunung, ini lembah ini. Iya. Onta selembah, kira-kira berapa jumlahnya? Yang satunya sapi selembah, satunya lagi kambing selembah. Berapa jumlahnya ini? Mungkin sampai jutaan. Iya. Berapa lama ini? Onta sampai jutaan. Ayo. Tahunan? Puluhan tahun? Ratusan tahun? Iya. Iya. Umur orang dahulu panjang. Ini prediksi saya ratusan tahun. Dan semuanya masih dalam proses bala cobaan. Itu pun bala, belum bala penentuannya. Penentuannya kan nanti ya di akhir. Iya, malaikat datang. Persis wujudnya si botak yang berpenyakit kepala. Persis wujudnya yang berpenyakit kulit. Persis wujudnya si buta. Cermati dua yang gagal, satu yang berhasil. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kemudian cermati lebih dalam. Bala fitnah itu terus menerus. Jadi jangan kita menganggap diri kita saat ini sudah selamat dari fitnah dunia, sementara kita masih terus dalam perkara dunia. Terus wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabbmu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Terus menerus. Bahkan saat datangnya kematian, syaitan memanfaatkan saat terakhir itu untuk menjerumuskan kita. Nabi suruh apa di akhir sholat sebelum salam? Minta perlindungan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Lihat yang ketiga, fitnah hidup dan mati. Ini kan dunia. Iya. Fitnah hidup, fitnah minta perlindungan dari fitnah hidup dan mati. Apa yang dimaksudkan dengan mati? Padahal sudah minta perlindungan dari azab kubur. Mati di sini salah satu penafsirannya saat mau mati, saat mau wafat. Itu hati-hati di sini. Apa yang dapat kita lakukan saat jasad kita sudah kaku? Bahkan mungkin lidah sudah kaku pula. Sementara syaitan masih menginginkan kita berubah keyakinan. Beratnya itu fitnah dunia. Sedikit yang berhasil, keumumannya gagal. Tidak ada jaminan bagi kita. Ditambah lagi Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Coba lihat. Harta bahagian besar dari dunia. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku kata Nabi adalah harta. Karena itu khusus kaum muslimin jangan pernah merasa aman dari fitnah harta secara khusus.
Kalau ditambah dengan fitnah dunia yang lain, yaitu wanita, sudah. Dua fitnah yang paling mengerikan. Harta, keduniaan dengan wanita. Saking mengerikannya dua perkara ini, dua ini saja yang Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam perkara yang paling besar dalam agama, pembahasan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Artinya kalau baik niatnya, itu dia. Kalau rusak. Setelah itu lihat, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Contoh, karena niatnya kepada Allah, karena mengikuti Rasulnya, maka kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, dunia yang menggerakkannya, kenapa dia hijrah? Hijrah amalan besar. Hijrah itu amalan besar. Dia tinggalkan kampungnya. Untuk konteks Nabi, dia tinggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Oh, pekerjaan besar. Sebab orang yang hijrah disertai dengan ancaman. Orang yang hijrah tidak boleh membawa barang-barangnya. Itu pun siapa yang hijrah karena dunia, bagaimanapun beratnya hijrahnya, kalau niatnya dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka berlaku wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang menjadi maksud hijrahnya. Di sini Nabi tidak menyebutkan maka hijrahnya kepada, kalau sesuai dengan sebelumnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Harusnya apa? Maka hijrahnya kepada dunia yang akan diperoleh dan wanita yang akan dinikahi. Tapi Nabi tidak sebut lagi itu. Nabi langsung menyebutkan maka hijrahnya kepada apa yang menjadi maksud hijrahnya. Salah satu hikmah kenapa Nabi tidak ulangi penyebutan dua ini, karena menjijikkannya dua niat ini. Maka dicukupkan dengan kalimat mubham. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sedikit pembahasan ini, maka hendaknya jangan seorang pun dari kita merasa aman dari fitnah dunia. Pahami, fitnah dunia akan terus menghadap. Saat ini kita selamat, selanjutnya syaitan tidak akan biarkan kita. Setelah dia bersumpah di hadapan Allah akan menyerang kita dari berapa arah? Depan, belakang, kiri, kanan. Para ulama nafsirkan, muka belakang dunia akhirat, kiri kanan syahwat dan syubhat. Jadi dunia dan terlalaikan akan kehidupan akhirat, memang merupakan senjata syaitan untuk menghancurkan kita. Waspadai. Dia bersumpah di hadapan Allah untuk menempuh menggunakan senjata itu untuk fitnah terhadap kita. Lebih mengerikan saat kita memahami bahwa dalam diri kita terdapat nafsul ammarah bisu. Ada bahagian dari jiwa kita yang memang tertarik dengan dunia. Tidak jadi manusia itu kalau tidak tertarik sama dunia. Nafsul ammarah bisu. Ada bagian dari diri kita. Tidak ada syaitan saja. Tidak ada syaitan. Syaitan kan jin. Tidak ada syaitan jin dari kalangan jin atau dari kalangan manusia.
untuk menghadapi nafsul ammarah bisu saja sudah luar biasa. Perjuangan yang harus kita upayakan sebab dia di dalam. Ditambah lagi syaitannya memang yajri fi bani Adam majrad dam, mengalir dalam diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Yang Allah sifati dengan sifat min syarril waswasil khannas, yang sangat hebat dalam membisikkan, yang senantiasa datang untuk membisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada. Sehingga bagaimana kita bisa selamat dari fitnah dunia ini? Fitnah dunia saat kita cinta terhadapnya. Ayo, ada yang menghilangkan. Jadi ibaratnya sesuatu yang sudah terhubung. Kapan kita buka langsung pelong. Terhubung dengan hati cinta terhadap dunia. Ada yang tidak cinta sama jabatan, tidak cinta sama uang, tidak cinta sama kalau yang ternak, sawah, kebun, ladang, toko. Kalau yang penjara herbal mungkin cinta sama madu dia. Kalau yang petambang, cinta sama abu batuan apa semuanya arahnya. Itu di mana? Hati kan? Kita yang buka fitnah itu. Dan kapan fitnah itu masuk, kita yang hancurkan diri kita. Seperti hancurnya ternak dihantam, dimangsa, dicabik, pokoknya habis oleh serigala yang dalam keadaan lapar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Madi'ban ja'ian ursila fi zaribati ghanam bi afsadalaha ala dinil mar'i min hirsil mar'i ala al-mali wasyaraf." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah 2 ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar. Serigala, kalau dalam hal kerakusan, serigala itu bukan sekedar rakus, pemangsa rakus yang paling sabar. Wah, licik betul, sabar dia. Tapi ternyata 2 ekor serigala, yang keduanya dalam keadaan lapar, dilepas masuk ke dalam kandang lagi, ke dalam kandang kambing. Serigala ke dalam keadaan lapar, dilepas masuk. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala dengan sifat ini terhadap ternak sangat dan sangat mengerikan, sangat-sangat dan pasti menghancurkan. Kata Nabi, tidaklah lebih menghancurkan, tidaklah lebih membinasakan, tidaklah lebih merusak dibandingkan dengan 2 hal. 2 hal ini dalam merusak agama seseorang. Apa itu? Hirsil mar'i alal mali wasyaraf. Hirs keinginan kuat yang disertai dengan usaha seseorang. Hirs seseorang, keinginan kuat yang disertai dengan usaha untuk mendapatkan harta dan untuk mendapatkan kedudukan. Hirs sangat berhasrat betul, mencintai betul dunia itu. Dia kejar betul. Hirs ini di dalam hati. Kita masukkan dalam hati, merusak agama kita. Kerusakan agama kita akibat hal ini lebih mengerikan dibandingkan dengan kerusakan yang menimpa serigala, ternak dari 2 ekor serigala. Mirip. Serigala dilepas masuk, hirs. Siapa yang masukkan ke dalam dada? Keinginan kuat, tidak. Siapa yang masukkannya? Kita. Tiap hari kita tambah, tiap hari kita proses supaya kita semakin cinta terhadap harta itu dengan beragam bentuknya. Kita yang memasukkan kecintaan, pembesaran, pengagungan terhadap kekuasaan itu. Kita sendiri yang akhirnya merusak diri kita. Lihat fitnah dunia. Di sini terungkap ilmu besar. Dan sekarang sudah mendalam pembahasannya. Ternyata fitnah dunia masuk ke dalam hati. Jalur masuknya memang dimiliki oleh hati. Hati punya cinta,
hati merasakan nikmat. Sehingga gimana? Hati punya hirs? Iya. Gimana kita bisa selamat? Caranya selamat? Iya, potensi-potensi hati itu arahkan kepada yang bermanfaat. Fokus pada kalimat hirs. Hirs, keinginan kuat terhadap harta. Rubah menjadi hirs terhadap apa yang mendatangkan berkah dan keutamaan pada harta. Orang yang memiliki hirs akan hebat luar biasa usahanya dalam mengejar uang. Terbagi dua. Yang pertama, hirsnya dia, semangat kuatnya dia dalam mengejar harta, untuk memperoleh penghasilan yang maksimal. Semangat kuat ini semata karena cinta, membesarkan, memuliakan harta. Ini yang menghancurkan. Mau selamat, gunakan hirs itu bukan pada hartanya, tapi pada manfaatnya, pada keutamaannya, pada berkah Allah di balik harta itu. Seperti keadaan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam saat beliau mandi, jatuh belalang emas. Belalang emas kecil, tapi luar biasa semangat beliau tangkap. Padahal beliau memiliki di rumah luar biasa banyaknya emas. Ini tidak ada artinya, tapi tetap semangat. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ayyub, bukankah saya sudah cukupkan kamu? Kenapa terlalu semangat? Saya sudah cukupkan kamu. Terlalu banyak yang kamu miliki sudah. Tidak cukup kan?" Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? "Ya Allah, saya tidak pernah merasa cukup terhadap keutamaan-Mu." Tidak pernah merasa cukup terhadap keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kecil, tetapi bisa melahirkan kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah. Misalnya. Jadi hirs, semangat kuat itu terhadap harta yang dengannya orang betul-betul bersemangat hebat dalam bekerja, karena mengejar berkah keutamaan di balik harta, bukan karena harta itu sendiri. Perbedaannya sangat tipis dan semuanya hati. Cermati. Jangan berdagang kalau belum paham. Semua proses dapat uang, jangan cari kalau tidak paham. Saya tidak tahu untuk apa cari uang. Cari uang, seorang muslim, keutamaan di balik uang, berkah di balik uang, itu dicari. Berkah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau paham itu, ternyata ada berkah di balik itu, maka semangat kita harus lebih hebat dari semangatnya orang kafir dalam bekerja. Sebab orang kafir hanya mengejar dunia, rendah. Kita mengejar apa? Keutamaan dan berkah Allah, mulia tiada tandingannya. Harus lebih bersemangat. Sebab yang kita kejar lebih bernilai, lebih hebat. Itu rahasia pedagang. Tapi harus luruskan dulu apa yang mau dicari. Inilah yang membuat sebahagian sahabat cemburu. Sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya berangkat terdahulu membawa beragam pahala. Kami tertinggal ya Rasulullah. Itu keluhannya mereka dalam pahala. Dijelaskan, ya Rasulullah, mereka sholat, kami sholat, mereka juga sholat. Puasa juga. Tapi saat mereka bersedekah, kami tidak punya sedekah. Itu keluhannya. Kami tidak bisa bersedekah dan harta. Maka Nabi ajarkan, baca subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Membantu orang sedekah. Sholat duha sedekah.
diajarkan Nabi amalan-amalan bernilai sedekah. Oh, semangat mereka mengejar sahabat kaya supaya bisa dapat pahala sedekah. Mereka amalkan. Tapi akhirnya ini sampai juga ke sahabat kaya. Sahabat kaya, oh, sikat juga amalan itu. Akhirnya tetap kalah lagi. Akhirnya kesimpulan Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Saat yang datang lagi, kata Nabi, itu adalah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Miliki hirs ini, semangat mengejar apa? Keutamaan Allah, pahala di balik itu, berkah. Salat di Masjidil Haram, sekali salat di sana berapa kali salat sini? 100.000 kali. 100.000 kali salat subuh di sini berapa tahun? Sekitar 274 tahun pembulatan. Bisa dapat? Untung-untung kalau dapat 74-nya. 74-nya saya sudah sangat sulit. 274 tahun. Tapi di sana hanya sekian menit. Lihat. Ayo lipat gandakan umur kita dengan keluarkan. Ayo ke sana. Naik apa orang ke sana? Ya perlu uang. Cari uang untuk mendapatkan berkah, pelipat gandaan. Itu untuk sholatnya, belum lagi pahala umrahnya, belum lagi pahala-pahala beragam, banyak sekali pahala. Jadi harta untuk mencari berkah. Oh, semangat dia mengejar kumpulan sekian puluh juta untuk bisa haji atau umrah. Semangat yang seperti ini kebaikan besar bagi hidup seorang hamba. Itu tanda selamat dari fitnah dunia dan berada di atas jalan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan memberi ilmu hirs dan kawan-kawannya. Sebab untuk selamat atau terjatuhnya kita dalam fitnah dunia, satu alamat besarnya apa yang ada di dalam hati, adanya hirs. Apa itu hirs tadi? Keinginan kuat, kecintaan terhadap sesuatu yang disertai dengan upaya. Bisa merupakan fitnah, bisa merupakan kebaikan. Perbedaannya ada pada apa yang menjadi tujuan dari hirs itu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tetapi kata Nabi, seluruhnya dalam kebaikan. Sebab selemah-lemah orang yang beriman, maka keimanan itu adalah kemuliaan tiada tandingannya. Selemah-lemahnya itu. Hanya kita dalam pembahasan apa? Orang mukmin yang terkuat itu. Gimana caranya? Nabi lanjutkan memberi rahasia kekuatan orang beriman. Lihat lanjutan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada walakin qul qaddarallahu atau qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi, ihris, miliki hirs. Kalau hadis 2 ekor serigala, hirs apa? Penghancur agama. Kalau di sini Nabi perintahkan hirs. Bisa dibedakan sudah? Iya. Lihat, ihris ala ma yanfa'uk. Miliki hirs. Miliki semangat kuat terhadap apapun yang bermanfaat bagi kamu. Manfaat.
Manfaatnya apa? Di atas agama, ridha Allah, berkah Allah, akhirat. Terus wasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hebatnya usaha, hirs kita gagal dan pasti gagal kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harus iringi semua usaha kita, gerakan kita, upaya kita dengan berdoa, bersandar, beristi'anah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah hebat, terwujud, maka milik yang ketiga, wala ta'jaz, jangan pernah melemah, bahkan sampai mengatakan saya tidak bisa. Jangan pernah melemah. Yang terakhir, kalaupun orang sudah punya hirs, tawakal kepada Allah, minta tolong dan tidak pernah melemah, maka tetap memungkinkan tidak dapat. Lihat rahasianya, tetap berhasil walaupun tidak dapat. Ambil yang keempat ini. Ketika musibah menimpa kamu, gagal misalnya. Musibah menimpa kamu, maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan seandainya saya lakukan ini, maka tidak akan begini dan begini. Jangan buka pintu seandainya setelah musibah telah turun. Terus kalau tidak boleh yang itu, apa yang boleh? Ucapkan kata Nabi, Qaddarallahu wa ma syafa'al, atau Qadarullahi wa ma syafa'al. Allah sudah takdirkan, apapun yang ditakdirkannya pasti terjadi. Kenapa tidak boleh seandainya? Karena seandainya membuka pintu syaitan. Berangan-angan, sedih, akhirnya bersangka kepada Allah, sedih terus, stres, gila, dalam bunuh diri. Iya. Kalau tidak sampai bunuh diri, masuk ke dalam diskotik maksiat, akhirnya dapat musibah yang sebenarnya, terjatuh ke dalam maksiat. Padahal musibah itu sendiri hakikatnya bagi seorang muslim adalah kebaikan, sebab dia minimal merupakan penggugur dosa. Mari jamaah, selamatkan diri dari fitnah dunia, tapi itu berat, sebab sedikit yang bersyukur. Cara selamatnya, jaga hirs kita dengan terhadap apa yang bermanfaat, ridha Allah, cintanya Allah, harapan kepada Allah, akhirat kita, ya, semangatnya ke situ. Kemudian harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah, serta senantiasa beriman terhadap takdir dan mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan beragam fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.